Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demo sudah tidak terbendung lagi. Kabarnya tidak hanya di Jakarta, di berbagai daerah juga melakukan demo secara serentak akibat kekecewaan publik terhadap anggota DPR ya. Yang kabarnya anggota DPR yang kabarnya begitu kan ya, anggota DPR katanya dapat tambahan jatah begitu kan ya, tunjangan ya sebesar 50 juta. Bayangkan. Saya kira inilah kemarahan publik begitu kan. Di mana-mana demo besar-besaran, sangat luar biasa demonya, dan bahkan kabarnya bertahan sampai jam 9 sampai jam 10 malam begitu. Dari pagi loh begitu kan. Ini kan menandakan ada kekecewaan besar. Apakah nanti Prabowo akan diam saja atau bagaimana begitu? Karena publik masih bertanya-tanya ini. Bahkan ya apakah masyarakat sekarang lagi memuncak emosinya begitu kan ya, apalagi sampai adu mulut dan sebagainya begitu kan ya, sampai cekcok ya polisi dengan massa. Sehingga saya kira karena tidak terbendung lagi emosi-emosi para publik begitu kan ya, emosi-emosi publik di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya bentrok ya dengan aparat, ya saling cekcok dengan aparat, dan pada akhirnya siapa yang dirugikan? Ya kembali ke yang tadi ya. Karena dengan adanya seperti ini justru orang-orang akan melihat bahwa melihat pemimpinnya begitu kan. Karena mungkin ini bagian dari orang-orang yang kemudian ya satu sisi melihat bahwa wah ini kok dipimpin Prabowo kok seperti ini, orang pasti beranggapan seperti itu begitu. Karena demo ini tidak terbendung lagi begitu kan, makanya Prabowo dianggap diam soal tunjangan gaji dari DPR ini. Saya kira ini memuncak reaksi begitu. Sedangkan rakyat hari ini ya mau makan masih susah dan sebagainya begitu kan ya. Apa-apa masih susah dan sebagainya. Ini ya masyarakat atau publik begitu mengejar para polisi begitu kan, para penegak di situ, aparat di situ begitu kan. Ada yang juga kemudian didorong oleh rakyat ya, dilindungi oleh rakyat. Ya ini bukan tujuannya anarkis begitu kan, tapi tujuannya ingin menyuarakan aspirasinya. Nah, belum menyuarakan aspirasinya tiba-tiba begitu kan ya ada pembubaran ya, maksudnya ada sudah cekcok seperti ini begitu, dan pada akhirnya orang-orang akan melihat bahwa belum menyampaikan aspirasi begitu, tapi sudah cekcok yang di bawah. Berbeda dengan demo-demo yang kemudian sudah menyampaikan aspirasinya begitu kan ya, lalu kemudian ada anarkis dan sebagainya, bolehlah dibubarkan dan sebagainya. Inilah desakan ya, bubarkan DPR ya, akumulasi kekecewaan publik. Nah, kekecewaan publik inilah yang kemudian memuncak reaksinya begitu. Saya yakin bahwa dengan adanya situasi dan kondisi saat ini begitu kan ya, demo mungkin masih akan ada lanjutan begitu, dan akan ada bertahan dan sebagainya begitu. Bayangkan dari beberapa wilayah, dari beberapa tempat begitu kan ya, soal demo-demo membubarkan DPR ini, saya rasa pemimpin seperti Presiden Prabowo harus menanggapi, jangan diam begitu kan. Jangan diam seperti Jokowi begitu. Demo-demo apa-apa diam, demo apa-apa diam begitu. Jadi saya kira pendukung-pendukung Jokowi ini sudah bangga begitu kan, sudah tertawa melihat Prabowo di demo seperti ini begitu. Apalagi anggota DPR dan sebagainya. Jadi artinya bagi kami begitu kan ya, karena kekecewaan masyarakat yang begitu luar biasa, desakan-desakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat DPR ini mencuat ke ruang publik ya, tanpa ada isu-isu yang kemudian ada rapat kah atau ada kesepakatan dan sebagainya begitu kan. Ini masalah tunjangan 50 juta loh begitu kan ya, masalah tunjangan 50 juta. Jadi saya kira kalau tunjangan 50 juta sedangkan nasib rakyat hari ini begitu, coba yang dirasakan rakyat begitu. Ada yang kemudian ojek online begitu kan yang ikut demo karena mungkin tidak seperti dulu begitu kan. Banyak potongan-potongan yang kemudian tidak berpihak kepada rakyat. Mungkin seperti itu begitu. Bahkan ya saya menilai bahwa isu tersebut mungkin menjadi sorotan publik lantaran kontras ya dengan kondisi rakyat
masih menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, ya. Terus kemudian ada PHK besar-besaran begitu kan. Dan saya yakin bahwa masyarakat akan memuncak reaksi itu begitu. Siapapun yang kemudian di PHK, siapapun yang kemudian kondisi ekonominya masih lemah, ya pasti ikut demo ini begitu. Karena ini adalah menyuarakan hak rakyatnya sendiri begitu. Sedangkan DPR joget-joget sana sini, musik sana sini begitu kan, dapat tunjangan. Ada orang yang mengatakan anggota DPR, ya jangan lihat nilainya 50 juta itu, lalu kemudian lihat apanya begitu kan. Jadi saya rasa dengan adanya situasi dan kondisi saat ini sudah mulai sudah mulai kelihatan begitu kan ya. Coba kalau kita lihat ya bagaimana penghasilan DPR, ya anggota DPR, kabarnya ya tembus hampir begitu kan ya 270 juta per bulan. Bayangkan dengan penghasilan anggota dewan 270 juta setiap bulan selama 2025, negara harus mengeluarkan 1,6 triliun ya untuk 580 anggota DPR. Nah, penghasilan 270 juta ini belum termasuk rencana tambahan tunjangan ya, perumahan 50 juta per bulan ya bagi tiap anggota DPR. Jadi saya rasa inilah memuncak reaksi begitu kan. Bayangkan gajinya sampai kalau dikalkulasikan begitu kan ya 270 juta. Itu yang kelihatan. Bagaimana yang tidak kelihatan? Kan itu logikanya bro. Jadi begitu banyak mantan anggota DPR begitu kan ya yang sudah mengeluarkan statement ya kabarnya bisa saja ya hampir 1 M begitu kan. Jadi saya kira inilah yang kemudian memuncak reaksi dari masyarakat begitu kan ya, karena dengan adanya seperti ini masyarakat akan tahu begitu kan ya, kalau hanya DPR ya hanya kunjungan ya, terus kemudian ada tunjangan dinas, ada tunjangan dana aspirasi, terus kemudian ada gaji pokok begitu kan sebagai formalitas, ada fasilitas begitu kan, ada perjalanan dinas. Ini kan semuanya direkomendasikan kepada uang negara begitu. Jadi yang jadi beban justru rakyat di situ. Mau menaikkan pajak lagi atau bagaimana begitu. Saya rasa inilah kekecewaan masyarakat mengapa harus demo besar-besaran seperti itu gitu. Kasihan rakyat, pasti ada yang sakit. Pasti ada yang kemudian luka dan sebagainya begitu. Pasti ada risiko besar. Apakah rakyat yang dibenturkan dengan soal itu begitu? Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Maka wajar dong kalau masyarakat atau publik mengatakan bubarkan DPR karena DPR digaji oleh rakyat. Ya, otoritas kekuasaan terbesar itu adalah rakyat begitu. Jadi inilah menurut saya pribadi isu-isu seperti ini akibat kekecewaan masyarakat ya, karena mungkin DPR ya hanya itu aja begitu kan, membuat regulasi, pengawasan dan sebagainya, tiba-tiba dapat tunjangan seperti itu. Ya sesuaikan kondisinya lah begitu kan. jadi banyak yang kemudian demo 25 Agustus ini di media sosial banyak yang kemudian mengkritik habis-habisan. Tapi jangan lupa, ternyata begitu kalau dilihat dari beberapa demo-demo yang ada, yang terus begitu kan memberikan dan menyuarakan di berbagai media sosial, ternyata begitu kan banyak para pendukung-pendukung Jokowi juga kecewa terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh anggota DPR, karena bukan pendukung si A, si B dan si C begitu kan. Tapi semuanya masyarakat itu kecewa. Kenapa? Karena tunjangan 50 juta itu. Jadi saya kira ini persepsi publik begitu kan ya. Banyak yang kemudian melontarkan seperti itu. Ada tukang Gojek online begitu kan yang kemudian ikut demo ya. Ini ikut demo 25 Agustus ya, ojol ya, ekonomi lagi susah. Kasihan anak istri di rumah. Bayangkan ya. Karena sekarang ekonomi Indonesia menurut saya pribadi kurang baik-baik aja begitu. Ya kalau baik-baik aja justru ini kan punya dampak kepada masyarakat. Coba bayangkan masyarakat sekarang ini ya, apa-apa beli ya, apa-apa beli semuanya lumayan mahal begitu kan. Harga pokok lumayan mahal. Rakyat bayar cash, tidak ngutang pada negara. Bayar cash, sana sini bayar cash, ya beli Pertamina cash. Beli beli apa-apa cash begitu kan, masuk tol begitu cash begitu, tidak ngutang. Pertanyaannya sekarang kenapa negara kok masih rugi begitu? Itu kan
Makanya akibat budaya korupsi yang ada di Indonesia semakin merajalela di negara kita, nah itu tidak terkontrol, tidak ada kebijakan-kebijakan yang kemudian ya seperti hukuman mati, perampasan aset dan sebagainya begitu. Jadi masa mahasiswa itu yang melakukan demo dan para ojol melakukan demo itu kan akibat kekecewaan yang terjadi selama ini. Betul kan? Jadi saya kira ini penting sekali begitu kan ya, penting sekali di situ. Ada juga yang berkomentar seperti ini. Nih salah satu komentarnya. Karena wakil rakyat harus mewakili hati perasaan rakyat atas kondisi saat ini. Jangan sampai wakil rakyat minta gaji tinggi, pamer mobil mewah, sedangkan kondisi rakyat sedang susah. Empati lu kepada rakyat gimana? Sudah jelas ya, ada wakil anak haram konstitusi kenapa nggak mau demo? Ikut sudah jelas, sudah membuat kegaduhan. Ini komentar salah satu netizen begitu kan. Nah, lanjutkan demo sampai partai koruptor bubar. Pemerintah, DPR, dan istana sadar jika jumlah orang miskin kita lebih dari 190 juta jiwa. Pengangguran ya banyak, pertumbuhan ekonomi tidak lebih dari 4%. Kesenjangan pendapatan tinggi, pajak mencekik rakyat. Coba kita bayangkan. Bayangkan sekarang ini ya dengan situasi dan kondisi saat ini justru ya akan semakin buruk kepada pimpinan Presiden Prabowo begitu. Kenapa? Karena satu begitu kan, masalah ekonomi bagaimana? Itu sudah janji Prabowo. Satu, stabilitas Prabowo pasti terganggu dengan adanya seperti ini. Kenapa kok diam? Ya seharusnya perintahkan dong ya ketua DPR-nya seperti Puan Maharani, seperti Dasko begitu kan ya, untuk menyetop tunjangan itu begitu. Jadi saya kira bahwa masyarakat akan memuncak reaksinya karena memang apa yang dirasakan masyarakat itu memang sudah seperti itu begitu ya. PHK massal, ada cari pekerjaan susah dan sebagainya begitu. Jadi saya kira ini juga tidak hanya soal hukum begitu kan, ya maka semuanya harus pada keadilan secara ekonomi, hukum dan sebagainya begitu. Itu sebagai bentuk bahwa masyarakat hari ini begitu kan ya membutuhkan ya ekonomi yang begitu kuat. Dan tapi kalau ekonominya lesu bagaimana? Apalagi begitu kan? Apalagi membuat ya semacam instansi baru. Ini kan agak lucu pada akhirnya. Ngeri-ngeri sedap. Ekonomi kita lagi seperti itu begitu kan ya mau buat instansi baru dan sebagainya. Ini kan ngeri pada akhirnya begitu. Jadi saya kira penghasilan DPR sebegitu banyaknya ini begitu kan ya, maka saya kira orang-orang akan melihat bahwa gaji DPR itu seperti itu begitu. Itu bukan ditutup-tutupi lagi begitu. Semakin banyak begitu kan ya, semakin banyak. Ini pajak gaji anggota dewan ditanggung negara. Wah, tidak emosi begitu kalau sudah seperti ini begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap pada akhirnya bos. Ya sedangkan orang-orang koruptor hari ini aman-aman aja. Yang penting ya punya jaringan kuat. Yang penting banyak uangnya. Kan ngeri. Agak lucu begitu kan. Ya saya kira pasti akan demo yang lebih besar ini begitu kan ya. Karena akibat kekecewaan masyarakat itu begitu. Kalau ini dibiarkan maka akan terganggu stabilitas politik Prabowo. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.